Bukan Justin Gaethje, tapi Paddy Pimblett lah yang dikabarkan mendapat jatah title shot melawan Ilia Topuria. Yap, setelah beberapa minggu lalu sang raja kelas ringan yang banyak dituduh lari dari Arman ini mengumumkan akan segera kembali ke oktagon, publik MMA langsung menerka-nerka siapa yang sekiranya nanti akan menjadi lawan sang El Matador. Hal ini karena mereka penasaran siapa yang akan menjadi korban pelampiasan kemarahan Topuria yang dikabarkan sedang memiliki masalah pribadi. Tapi karena channel ini bukanlah channel gosip personal fighter, jadi selama mereka masih belum mengungkapkan fakta, kita tidak akan membahasnya secara detail. Setelah sebelumnya santer dikabarkan bahwa Justin Gaethje yang akan menjadi lawan Topuria, baru-baru ini media justru meragukan isu tersebut karena para media memprediksi bahwa fighter British yaitu Paddy Pimblett yang akan menjadi calon lawan El Matador. Publik MMA pun gempar karena selain dari sisi industri, Paddy seharusnya belum layak untuk memperebutkan sabuk. Hal ini juga dikritisi oleh sang mantan juara kelas ringan yaitu Islam Makhachev dalam interview di channel ESPN di mana ia mengatakan bahwa Paddy belum layak untuk mendapatkan title shot. Bukan karena ia tidak bagus, tapi karena ada fighter lain yang lebih layak. Makhachev juga mempertanyakan memang siapa yang sudah dikalahkan oleh Paddy Pimblett. Brett Okamoto yang menjadi host menjawab Michael Chandler. Tapi secara refleks sambil ketawa, Makhachev kembali merosting Chandler bahwa everybody beats Chandler, atau semuanya memang mengalahkan Michael Chandler. Jadi ya mengalahkan Chandler di UFC seharusnya bukanlah sebuah pencapaian besar. Ya Makhachev memang sangat hobi sih kalau soal ngetroll Chandler. Mungkin karena dulu Chandler menolak tantangan Makhachev dengan menyebutkan bahwa Makhachev tidaklah terkenal saat itu. Tapi katakanlah Paddy yang memang mendapatkan title shot. Pertanyaannya adalah, apakah ia memiliki peluang besar untuk menumbangkan seorang El Matador? Makhachev sendiri berpendapat bahwa Paddy bukanlah ujian yang berat bagi sang juara. Dan saya kira hampir semua fans MMA, kecuali fans Paddy, berpikir hal yang sama. Mungkin Paddy dengan tubuh jangkungnya dan fight IQ yang tidak seceroboh Charles Oliveira bisa memberikan perlawanan. Tapi menurut saya, power dan movement dari Topuria masihlah terlalu keras buat seorang Paddy. Rahang Paddy sendiri memang sejauh ini cukup tahan pukul. Tapi ya tetap saja, pukulan Topuria yang layaknya pukulan 7-3-nya Nanami Kento sepertinya tetap mampu menumbangkannya. Dan apakah kita akan kehilangan Justin Gaethje tanpa laga perpisahan di akhir karirnya? Mengingat ia berkata bahwa jika tidak mendapatkan title shot, ia akan segera pensiun dari UFC. Kalau iya, maka akan sangat disayangkan. Karena mau bagaimanapun, Justin Gaethje layak menjadi legenda UFC, setidaknya karena ia adalah salah satu fighter yang memperoleh bonus Performance of the Night terbanyak. Julukannya saja adalah The Highlight, dan akan sangat garing jika ia tidak mendapatkan farewell fight yang layak. Jadi bagaimana menurut kalian? Umar Nurmagomedov bilang ia memang tidak selevel dengan Khabib Nurmagomedov. Yaps, itu dikatakan langsung oleh kontender nomor 2 UFC Bantamweight Umar Nurmagomedov dalam post-fight interview setelah mengalahkan Mario Bautista hari Ahad lalu. Umar memang menang mutlak dalam pertarungannya, tapi ia sama sekali tidak puas dengan performanya sendiri, mengingat ia gagal mengfinish Bautista atau mendominasinya secara mutlak. Ya, meskipun Bautista sendiri juga keren sih, karena ia berada dalam 8 kali win streak. Tapi karena ia menyandang nama Nurmagomedov, maka banyak fans MMA yang berekspektasi bahwa Umar akan tampil sedominan sepupunya, yaitu Khabib Nurmagomedov. Ditambah Khabib sendiri juga turun tangan untuk melatih Umar, jadi ekspektasi fans tambah tinggi padanya. Umar pun memahami situasi itu dan akhirnya ia memberikan sebuah statement dalam bahasa Rusia bahwa untuk saat ini ia memang jauh dari level Khabib. Umar mengatakan bahwa Khabib memiliki kondisi fisik yang jauh lebih superior dibandingkan dirinya. Umar bercerita bahwa dulu saat Khabib masih aktif bertanding, meskipun ia mengalami hari yang melelahkan sebagai superstar dunia dengan menghadiri tour, meet and greet, ataupun wawancara media, Khabib tetap tidak melupakan latihannya. Khabib biasa balik dari tour tersebut hingga jam 12 malam, lalu ia langsung latihan fisik dengan lari tanpa memperdulikan rasa letihnya. Dan itulah yang membedakannya dengan Umar. Umar mengaku ia mungkin bisa melakukannya beberapa kali,
tapi jelas tak bisa melakukannya setiap saat, sama seperti yang Khabib lakukan. Dan tidak hanya Unyap, tapi hampir semua orang di tim Khabib mencoba untuk meniru gaya latihan Khabib, tapi memang tak ada yang bisa menirunya. Mungkin Merab Dvalishvili saja yang bisa meniru pola latihan seperti Khabib, karena saya pikir kardio Merab jauh di atas para fighter lainnya. Karena itulah meskipun kita disuguhkan banyak fighter dari tim Khabib, tapi kita belum melihat satupun dari mereka yang memiliki dominasi dan durability sehebat Khabib, yaitu tak hanya menang mutlak, tapi juga tak terlihat lelah, tak pernah bonyok, dan tak pernah meneteskan darah satu tetes pun di oktagon. Umar ingin para fans MMA tahu bahwa Khabib memang sespesial itu, terutama etos kerjanya. Bukan untuk membanggakan saudaranya, karena Umar juga mengakui bahwa Jon Jones adalah fighter terbaik, terutama jika dilihat dari sisi talenta dan resume. Tapi memang Khabib pantas mendapatkan rasa respect tinggi, akan terasa berat jika harus menyamai levelnya dengan level Khabib. Hal ini penting, yang membuatnya merasa tidak berada di level Khabib adalah kondisi mental psikologinya. Umar merasa ia sangat hebat ketika berada di gym karena bisa mengfinish siapapun lawan sparringnya. Tapi karena pressure mental luar biasa di oktagon, ia tidak bisa mengeluarkan semua skillnya. Berbeda dengan Khabib yang lebih terobsesi dengan kemenangan, pressure oktagon sama sekali bukan masalah baginya, hingga ia bisa menghajar siapapun lawannya di oktagon secara maksimal. Jadi meskipun sama-sama menyandang nama Nurmagomedov, tapi Khabib Nurmagomedov adalah satu-satunya yang berada di level berbeda. Usman dan Umar adalah Nurmagomedov yang hebat, dan bahkan secara bakat alami mereka di atas Khabib. Tapi kondisi fisik, mental, dan motivasi untuk menang membuat mereka masih belum berada di level Khabib. Dan memang masih jauh sih. Lalu apakah mereka sanggup menyusul level Khabib di masa depan nanti? Bagaimana menurut kalian? Oke. Topuria memang sepertinya benar-benar akan menghadapi Paddy Pimblett di bulan Januari nanti. Dan kalau memang fight ini terjadi, saya bisa bilang hampir pasti Topuria akan menang sih. Karena dilihat dari sisi skill manapun, Paddy tidak diuntungkan untuk mengalahkan Topuria, atau tidak diunggulkan lah. Satu-satunya peluang Paddy menang itu kalau misalnya Paddy memaksimalkan postur tubuhnya dan bermain cantik, sama seperti yang ia kritikkan pada Charles. Jadi kan saat Charles lawan Topuria, si Paddy kan dalam tanda kutip membuli gameplannya Charles yang langsung menerjang maju ngelawan Topuria. Dan itu adalah gameplan yang tidak bagus karena Topuria dikenal sebagai seorang puncher yang luar biasa. Dan kalau asal maju lawan Topuria ya berakhir mengenaskan seperti yang terjadi pada Charles. Bahkan seorang Max Holloway saja yang biasanya asal maju tidak berani untuk langsung head to head maju menerjang Topuria. Seperti itu. Dan kalau misalnya Paddy benar-benar bisa memaksimalkan apa yang ada di pikirannya ketika mengkritik Charles Oliveira, mungkin Paddy bisa memberikan perlawanan berarti, tapi tetap sih kekuatan Topuria, skillnya itu sejauh ini jauh di atas Paddy. Dan memang Paddy juga masih belum mendapatkan kemenangan yang benar-benar mentereng gitu. Tony Ferguson, Michael Chandler adalah nama yang besar, tapi di masa jayanya saat dikalahkan Paddy, mereka sudah tidak terlihat tajinya sebagai top fighter gitu. Bahkan Paddy juga pernah menang kontroversial sekali kan lawan Jared Gordon, yang bahkan Joe Rogan pun sampai kecewa, kok bisa yang menang adalah Paddy, padahal hampir semua fans sepakat, selain fansnya Paddy tentu saja, bahwa Jared Gordon memenangkan 2 ronde atas Paddy Pimblett seperti itu. Jadi kalaupun nanti Topuria menang di kelas lightweight lagi atas Paddy Pimblett, ya itu masih belum menunjukkan kedikdayaannya yang benar-benar hebat sih gitu. Karena menurut Makhachev sendiri, dan saya setuju, ada 2 yang layak untuk memperebutkan title shot, yaitu Justin Gaethje dan Arman. Dan yang paling mendekati levelnya raja kelas ringan itu adalah Arman Tsarukyan seperti itu. Tapi ya kita lihat nanti apakah Arman sehebat itu, karena Arman sendiri dijadwalkan akan melawan Dan Hooker di UFC Qatar gitu. Ya kalau saya pribadi sih pengennya, karena saya sebagai fansnya Justin Gaethje yang dapat title shot. Tapi ya karena memang laga Paddy dan Topuria lebih menjual, ya kemungkinan besar
UFC akan mendorong laga itu sih. Itu untuk PD ya. Lalu untuk pernyataan Umar sendiri akan Habib, ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Kita terlalu berekspektasi tinggi dengan munculnya Nurmagomedov baru atau para fighter Dagestan yang baru, bahwa oh ini pasti the next Habib gitu. Sejauh ini tidak ada satupun yang bisa dikatakan sebagai the next Habib kalau dari sisi kemampuan. Dari sisi bakat saya setuju. Bahkan Daniel Cormier pun juga setuju kalau bakatnya Umar Usman itu lebih baik daripada Habib. Javier Mendes pun juga mengatakan, dan dalam interview terbarunya mengakui, awal-awal Habib masuk UFC itu strikingnya itu ampas banget, jelek. Dia langsung bilangnya itu horribly bad, sangat jelek sekali gitu. Cuman Habib berkembang dan karena mentalitasnya dan motivasinya yang menang itu luar biasa, Habib bisa menutupi kekurangannya itu dengan defense yang bagus dan ground game yang nggak usah ditanya lagi, seperti itu. Sedangkan Umar dan Usman, walaupun secara bakat mereka bagus, lebih bagus malahan, tapi entah kenapa mereka tidak memiliki motivasi berlatih sama seperti yang Habib lakukan gitu. Mereka mencoba untuk meniru tapi tetap tidak bisa, dan buktinya adalah ketika Habib yang menjadi pelatih mereka selalu kelelahan dengan pola latihan yang diberikan oleh Habib gitu. Padahal Habib merasa ya ini kayak pola latihan yang biasa aku lakukan deh, tapi bagi mereka itu langsung sesuatu yang berat gitu. Bahkan Islam Makhachev sendiri, fighter yang digadang-gadang sudah melampaui Habib, itu juga merasa kesulitan kalau harus berlatih seperti yang Habib lakukan gitu. Karena bagi Makhachev, Habib itu tidak memiliki jalan lain. Dia itu hanya memikirkan satu, yaitu kerja keras. Kerja cerdas itu belakangan aja, yang penting kerja keras gitu. Dan Makhachev selalu kesulitan mengikuti pola latihan Habib gitu. Dan memang secara resume Makhachev sudah di atas Habib. Secara resume itu maksudnya secara prestasi gelar, prestasi rekor, Makhachev memang melewati Habib. Tapi kalau kalau semua tim Habib itu ditanya, misalnya Makhachev lawan Habib, saya bisa bilang semuanya pasti akan pilih Habib gitu. Secara rekor, Islam Makhachev sekarang sudah berada di atas Habib. Tapi kalau mereka bertarung, ya Habib pasti lebih unggul dibandingkan Islam Makhachev. Karena mentalitas Habib di luar biasa itu mampu meredam semua tekanan yang ada di oktagon gitu. Tapi apakah para fans itu salah misalnya berekspektasi bahwa Umar dan Usman itu akan sebagus Habib? Ya gak salah juga. Karena selain mereka dapat pressure sebagai Nurmagomedov, mereka juga dapat privilege, dan itu memang nyata privilege-nya. Minimal privilege-nya adalah ada yang mengarahkan mereka untuk menunjukkan jalan lah ya. Gimana cara menjadi seorang fighter sejati. Mereka punya pelatih yang hebat. Mereka tidak memulai dari nol, karena yang mendobrak tim Habib ya Habib sendiri bersama ayahnya Abdulmanap Nurmagomedov. Mereka tinggal meneruskan saja, dan karena mereka punya privilege itu, ya wajar saja kalau misalnya mereka diekspektasikan setinggi itu gitu. Habib dulu memulai karirnya benar-benar dari nol, karena Nurmagomedov sama sekali gak terkenal di masa awal Habib. Tapi ketika Umar dan Usman memulai karir, Nurmagomedov kan sudah terkenal duluan, jadi lebih gampang untuk menarik media, dan dapat menarik media dengan gampang itu juga sebuah privilege yang luar biasa. Karena itu ya meskipun mereka dapat beban, tapi beban yang mereka dapat juga sesuai dengan privilege yang mereka terima, seperti itu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kita tunggu lagi ke depannya berita UFC seperti apa. Untuk yang lagi rame ini kan Makhachev menerima tantangan Topuria untuk bertanding di UFC White House. Tapi nanti apakah mereka bertanding di berat lightweight atau berat welterweight, kita akan bahas karena ini akan menyangkut nasib para fighter setelahnya, yaitu fighter kelas lightweight dan fighter kelas welterweight. Jadi sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.